Kalau kita ngomongin tentang internet cepat di Indonesia, nggak mungkin kita nggak nyebut satu nama yang pernah bikin heboh, yaitu Bolt. Yaps, kalian masih ingat dong sama yang namanya Bolt? Provider internet 4G LTE pertama yang muncul di Indonesia dan sempat jadi game changer di zamannya. Tapi kenapa sekarang Bolt udah kayak hilang di telan bumi? Kemana perginya Bolt? Dan kenapa mereka bisa tumbang begitu cepat? Halo, perkenalkan, saya Cornelius Tech, dan di video ini kita bakal bahas kisah perjalanan provider Bolt dari awal kemunculannya yang menggebrak sampai akhir yang menyedihkan. Selamat datang di segmen Edukatek, edukasi teknologi. Dalam kurun waktu 1 tahun, penyedia layanan internet berkecepatan tinggi Bolt. Cerita dimulai pada tahun 2013. Ketika Bolt resmi hadir sebagai provider internet berbasis jaringan 4G LTE pertama di Indonesia. Saat itu, koneksi internet di Indonesia masih dominasi sama jaringan 3G yang ya kita tahu sendiri lah ya, lambat, putus-putus, dan bikin emosi. Nah, Bolt hadir membawa angin segar dengan jaringan 4G LTE yang diklaim 5 kali lebih cepat dari 3G. Waktu itu, mereka punya slogan yang ikonik banget, Go Fast. Mereka fokus banget ke pasar data, bukan ke layanan SMS atau telepon. Ini yang membuat mereka jadi sangat relevan di kalangan anak muda yang kebutuhan internetnya lebih tinggi. Streaming, gaming, upload download, semua jadi lebih lancar dengan Bolt. Strategi marketing mereka juga agresif. Mereka sering bikin promo-promo menarik kayak kuota melimpah, cashback buat pengguna baru, bahkan kerjasama dengan vendor smartphone dan laptop biar pengguna bisa langsung pakai koneksi Bolt begitu beli perangkat baru. Gaya marketing mereka yang out of the box ini bikin Bolt makin dikenal dan disukai. Bolt langsung jadi primadona, terutama di wilayah Jabodetabek dan Medan. Dua wilayah utama cakupan layanan mereka yang luas. Mereka juga pakai strategi bundling modem Wi-Fi dan MiFi yang waktu itu masih jarang banget dipakai. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan operator besar dan kecepatan mereka yang bisa diandalkan, Bolt berhasil menarik jutaan pengguna dalam waktu singkat. Tapi di balik gemerlap itu mulai muncul tanda-tanda masalah. Pertama, jangkauan Bolt sangat terbatas. Mereka cuma beroperasi di 2 kota besar, sementara operator lain udah ekspansi ke seluruh Indonesia. Kedua, regulasi pemerintah soal jaringan 4G LTE dan spektrum frekuensi yang berubah. Bolt yang awalnya kuat di frekuensi 2,3 GHz ternyata makin lama makin terjepit. Karena pemerintah mulai mengatur ulang alokasi frekuensi dan memprioritaskan operator besar. Persaingan makin panas, operator besar mulai meluncurkan layanan 4G LTE dengan jangkauan yang lebih luas dengan harga yang makin bersaing. Inovasi Bolt mulai kalah cepat. Ditambah lagi dengan minimnya sumber daya dan skala mereka yang lebih kecil. Selain itu, Bolt juga sempat dikritik karena kualitas jaringan yang mulai menurun dan layanan pelanggan juga kurang responsif. Masalah makin runyam ketika pada tahun 2018 Kementerian Kominfo mencabut izin frekuensi Bolt karena dianggap menunggak pembayaran biaya hak penggunaan atau disingkat BHP. Frekuensi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah ini menjadi pukulan telak karena tanpa izin frekuensi Bolt tidak bisa lagi beroperasi. Akhirnya mereka resmi menutup layanan pada Januari tahun 2019. Tapi penutupan Bolt ini gak berlangsung diam-diam. Mereka sempat bikin program pengembalian dana buat pengguna aktif dan juga menggelar konferensi pers sebagai bentuk tanggung jawab. Meski tetap banyak pengguna yang kecewa, langkah ini dianggap cukup elegan sebagai penutup. Penutupan Bolt ini jadi duka buat banyak pengguna yang merasa kecewa dan kehilangan satu-satunya provider internet yang cepat dan terjangkau. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pelajaran berharga bahwa di dunia teknologi dan telekomunikasi, nggak cukup cuma punya produk bagus, tetapi juga harus punya strategi bisnis yang kuat, manajemen keuangan yang sehat, dan kemampuan beradaptasi sama perubahan regulasi dan persaingan. Sangat gagulas untuk Anda, bye-bye Bolt. Ya, Bolt sudah resmi mengakhiri operasi mereka. Bolt mungkin udah nggak ada, tapi warisan mereka masih terasa. Karena mereka lah standar kecepatan internet di Indonesia mulai naik. Mereka memaksa provider-provider besar untuk mulai serius menggarap jaringan 4G. Mereka juga jadi pelopor model bisnis bundling modem yang sekarang udah jadi standar di mana-mana.
Selain itu, Bolt juga membuka mata publik bahwa alternatif layanan internet yang lebih fleksibel dan fokus ke data akhirnya membentuk tren baru yang memaksa operator lain untuk menawarkan layanan serupa. Bisa dibilang, Bolt juga jadi pelopor kecil yang menciptakan gelombang besar di industri ini. Lalu, gimana dengan para mantan pengguna Bolt? Banyak dari mereka yang pindah ke operator lain, tapi tetap merasa kehilangan. Karena nggak semua operator bisa menyaingi kombinasi antara harga, kecepatan, dan layanan yang dulu ditawarkan oleh Bolt. Bahkan, ada komunitas pengguna yang sempat berharap Bolt bisa bangkit kembali. Tapi sayangnya, hingga kini nggak ada tanda-tanda kembalinya Bolt. Perusahaan induknya pun memilih untuk fokus ke lini bisnis lain. Meskipun begitu, kisah Bolt tetap relevan untuk kita bahas. Karena banyak startup atau pemain baru di dunia digital bisa belajar dari perjalanan mereka. Mulai dari pentingnya inovasi, konsisten layanan, memperhatikan aspek legal, hingga memahami bahwa industri seperti ini dinamika bisa berubah dalam hitungan bulan. Bolt adalah contoh nyata bahwa yang cepat belum tentu bisa bertahan lama kalau tidak punya fondasi bisnis yang kuat. Tapi bukan berarti kisah Bolt berakhir sia-sia. Karena mereka tetap memberi warisan besar dalam ekosistem digital Indonesia, kita semua belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Itulah tadi kisah lengkap naik turunnya Bolt, provider internet yang pernah jadi harapan banyak orang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah jadi pengguna Bolt atau punya pengalaman menarik pada saat kalian masih pakai Bolt? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.